Sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Amang dan Inang, utamanya lansia yang kami kasihi. Kita boleh tiba di akhir pekan ini dan betapa kasih Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita yang menyertai dan memimpin kehidupan kita dari hari pertama di minggu ini hingga hari terakhir di pekan ini. Kita bersyukur atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Karena itu marilah kita selalu bertekun di dalam Dia melalui firman kehidupan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 12 Maret 2022, diambil dari Markus 10 ayat 26-27. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Saudaraku dan saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kisah Injil tentang orang kaya yang sangat sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka yang berpunya, mereka yang disebut kalangan the have, atau mereka yang memiliki harta yang berlimpah, seringkali begitu sulit untuk memasuki kerajaan Allah. Tentu ini bukan mau menyudutkan, menyalahkan bahwa kekayaan itu salah, bahwa uang itu salah. Mereka yang berhasil salah, mereka yang menghimpun begitu banyak harta kekayaan salah. Bukan itu maksudnya. Tentu ini harus diluruskan supaya orang jangan menjadi ragu-ragu dalam mencari kehidupan, jangan ragu-ragu dalam mengumpulkan kekayaan, harta. Tetapi Tuhan Yesus dalam nats kita ini mengingatkan bahwa begitu seringnya ditemui mereka yang memiliki harta kekayaan yang melimpah akan sangat terikat dengan kekayaannya. Mereka menjadi sangat tergantung. Mereka sepertinya terpenjara dengan harta dan kekayaan mereka. Sehingga mereka melihat segala hal dari sudut materi. Mereka selalu melihat segala hal dari sudut kekayaan yang mereka miliki. Sehingga mereka akan sulit membuka hatinya untuk Tuhan. Bukan berarti bahwa tidak banyak orang-orang yang kaya memiliki hati yang sungguh-sungguh taat dan tunduk kepada Tuhan dan selalu bersyukur untuk apa yang mereka dapati dalam kehidupannya. Banyak yang seperti itu, tetapi tidak sedikit juga yang akhirnya mereka dikendalikan, mereka dikuasai oleh harta kekayaannya, sehingga mereka menganggap itu yang terpenting.
Itu sebabnya berkali-kali kita dengarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Murid-murid tentu kaget dan tercengang. Mereka terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi sangat skeptik, sangat pesimis. Mereka menjadi sangat risau. Bagaimana mungkin seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena seakan-akan tuntutannya begitu berat, begitu sukar, begitu sulit. Tetapi Yesus memberikan penjelasan yang sungguh-sungguh membantu, menolong mereka, memberikan pengertian supaya mereka tidak salah mengartikan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Terutama bagi mereka yang percaya, mereka yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Harta tidak akan dapat menutup hati mereka untuk selalu hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mereka akan selalu hidup dengan sikap rendah hati, mengatakan bahwa segala yang mereka miliki adalah bersumber daripada Tuhan. Segala yang mereka punya itu adalah bersumber dari Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan mereka, tapi semata-mata adalah kasih Tuhan yang begitu baik dalam hidup mereka, melimpahkan segala rezeki, melimpahkan segala harta dan kekayaan. Tetapi mereka tidak boleh lupa, mereka harus tetap mengingat dengan baik bahwa harta yang mereka punya, harta yang mereka miliki adalah bersumber daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan segala yang kita perlukan dalam hidup kita. Karena itu apabila ada di antara kita yang memiliki kekayaan, harta yang melimpah dalam kehidupan kita, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap setia dan taat dan tunduk di hadapan Tuhan. Kita harus hidup dengan rendah hati. Kita harus sungguh-sungguh mendahulukan kerajaan Allah. Karena uang tidak akan dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi kita. Uang hanya dapat dinikmati dan dirasakan sesaat, tetapi setelah itu kemudian kita akan merasakan bahwa bukan uang yang akan memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kita, meskipun itu penting di dalam kehidupan kita, apalagi dalam dunia kita sekarang ini di mana semua prinsip hidup itu diatur oleh hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, ekonomi. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita merindukan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, sukacita yang penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, bukalah hati kita. Mari kita menyambut firman Tuhan setiap hari tengah-tengah kehidupan kita, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita iman dan harapan dalam melangkah di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama sekali dalam menghadapi saat-saat yang begitu berat di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya karena pandemi yang kita hadapi, tetapi begitu besarnya pengaruh yang diakibatkan oleh pandemi ini, yang hampir menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Kita tentu tidak menyangka bahwa begitu berat kenyataan yang kita hidupi saat ini, begitu berat beban yang harus dihadapi saat ini karena dampak dari pandemi ini. Karena itu marilah kita bertekun di dalam Tuhan. Marilah kita senantiasa bertekun di dalam doa. Marilah kita senantiasa bertekun di dalam iman menghadapi semua ujian, tantangan, kesulitan dan kesukaran di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu janganlah harta kekayaan, janganlah harta duniawi ini menghambat hati kita untuk bertemu dengan Tuhan, menghambat panggilan kita untuk setia kepada, menghambat hati kita untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Marilah hari ini kita boleh diingatkan supaya kita tidak dibelenggu, dipenjarakan, kita tidak dikendalikan oleh harta uang, tetapi marilah uang adalah bagian yang ikut membantu, menopang, menolong, menambah mantapnya, menambah optimisnya, menambah sikap ketekunan dan kerajinan kita dalam melakukan ibadah dan pelayanan kita di tengah-tengah gereja kita. Jangan uang dan kekayaan itu menghambat hati kita untuk
berjumpa, bertemu dengan Yesus, menyambut kerajaan Allah dengan sikap rendah hati dan bersyukur kepada Dia yang memberi kehidupan dan memberikan segala yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu mari hari ini sambut dengan sukacita Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kekayaan yang kita miliki mari kita pakai untuk melayani Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita melalui hati kita yang selalu terbuka untuk melayani sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu. Ajar kami untuk selalu setia, rendah hati di hadapan-Mu. Bersyukur bahwa segala hal yang kami miliki adalah bersumber daripada Tuhan. Karena itu ajar kami untuk selalu taat kepada-Mu. Dan itu juga yang akan menyertai kami di sepanjang hari ini. Menguatkan kami untuk melakukan segala tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Allah yang baik. Marilah firman-Mu selalu diam di dalam hati kami supaya kami dapat bertekun di dalam Tuhan menjalani kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.